Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Ungkapan ribuan mil perjalanan dimulai dari satu langkah pertama sepertinya tidak berlaku bagi orang-orang yang malas. Memang diperlukan pengeluaran energi besar untuk membuat suatu benda bergerak dari keadaan diam dibandingkan membuatnya terus bergerak. Seperti misalnya betapa besarnya energi listrik yang kita butuhkan untuk mulai menyalakan AC misalnya. Atau untuk mulai menghidupkan fungsi sebuah lift dan lain sebagainya. Seorang pemalas menggunakan semua alasan yang dapat dibayangkan untuk menunda memulai tapak langkah pertama sebuah proyek. Dan akhirnya ia membayar mahal harga untuk kelambanannya. Salomo dengan jelas menggambarkan kehidupan seorang pemalas dan hasil akhir dari penundaan waktu si pemalas di kitab Amsalnya pasal 24 ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring atau jatuh tertidur. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Salomo menggambarkan seorang pemalas itu bukan seorang yang tidak punya sesuatu untuk dikerjakannya, melainkan justru Salomo menyamakan seorang pemalas itu dengan orang yang tidak berakal budi, yang mempunyai ladang dan kebun anggur namun tidak dikerjakan atau dirawat sama sekali. Cara terbaik untuk membiarkan setan menghancurkan impian-impian kita adalah dengan kita tidak melakukan apapun atau dibiarkan saja potensi yang kita miliki. Anda mungkin pernah tahu prinsip dari hukum kedua termodinamika yang memberitahu kita bahwa dunia fisik sedang menurun dan arah dari kualitas fisik semua ciptaan makhluk ini adalah menurun ke bawah, bukan makin ke atas makin baik. Contohnya, apakah tubuh kita cenderung menjadi semakin sehat sementara kita semakin tua? Tidak, bukan? Dapatkah kita mendengar lebih baik saat kita berumur 60 tahun dibanding saat kita berumur 20 tahun? Tidak juga. Berarti semua itu menurun arahnya. Ini semua karena sifat dosa yang kita warisi dari Adam. Dari ayat kitab Amsal yang tadi kita baca, ada kata-kata yang diulang beberapa kali, yaitu kata sebentar lagi atau tunggu sebentar lagi. Kata sebentar lagi biasa digunakan oleh orang untuk menolak melakukan sesuatu sekarang atau menunda melakukan sesuatu dengan banyak alasan yang dibuatnya. Jadi Salomo menarik pelajaran dari seorang pemalas, yaitu seorang pemalas adalah orang yang biasa membuat terlalu banyak alasan, terlalu banyak penolakan, dan terlalu banyak penundaan. Serta manajemen waktunya sangat kacau, mempergunakan waktu seenaknya, kapanpun mau tidur, seperti jatuh tertidur. Alasan yang umum diberikan oleh seorang pemalas adalah tidak ada motivasi, atau dia sangat membutuhkan dorongan motivasi dari orang lain untuk memulai sesuatu, menunggu. Kedengarannya memang masuk akal, seperti juga beberapa alasan lain yang dibuatnya. Tetapi sebenarnya itu merupakan penghalang utama untuk memulai sesuatu. Jadi just do it. Meskipun belum ada motivasi, dan setelah kita mulai melakukannya, itulah saatnya motivasi itu mulai muncul dan mempermudah kita untuk terus melakukannya. Yakinlah kita akan lebih mudah bertindak sebelum merasakan sesuatu, dibanding merasa sesuatu dulu baru bertindak. Jadi bertindaklah apapun yang Anda yakin seharusnya Anda kerjakan, kerjakanlah.
Tetapi kalau kita mau jujur, kita semua mempunyai seorang pemalas kecil dalam diri kita. Kita dapat menemukan banyak alasan yang tak kunjung habis untuk tidak memulai, misalnya saat teduh kita pada pagi hari. Ya, dengan alasan hari ini kita bakalan banyak kesibukan, jadi kita yakin Tuhan juga bisa mengerti kalau kita tidurnya nggak cukup, ya, sehingga tidak apa-apa kalau kita tidak sempat saat teduh pagi hari. Kunci untuk mengatasi segala kemalasan dalam hidup kita hanyalah dengan mulailah melakukan sesuatu sekarang. Ingatlah, Anda tidak perlu menjadi seorang yang luar biasa untuk memulai sesuatu, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi luar biasa. Amin. Selamat memulai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.